Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Taib jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang mengumpulkan kita, memudahkan langkah kita, menggerakkan hati kita untuk bisa duduk di majelis ini. Kita bersama-sama mempelajari suatu kewajiban dari agama kita, yaitu mempelajari tauhid, agar seseorang benar dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Qawaidul Arba'. Sekarang kita memasuki Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama. Ya, setelah penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala menjelaskan akan bahaya seseorang yang jatuh dalam kesyirikan, karena akan menghapuskan seluruh amal ibadah. Bahkan pelaku kesyirikan mukhlidun finnar, terancam kekal di neraka. Sebagaimana salat tidak akan sah jika seseorang berhadas, ya, maka ibadah pun demikian. Tidak akan sah ibadah tersebut jika tercampur dengan kesyirikan. Beliau mengatakan di sini Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama, an ta'lama annal kuffar alladhi naqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu al-mudabbiru wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Perlu engkau ketahui, sesungguhnya orang-orang kufar, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini bahwasannya Allah Ta'ala sang pencipta, satu-satunya sang pencipta, al-mudabbir, yang mengatur, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, namun demikian tidaklah menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, dan siapa yang berkuasa menguasai pendengaran, penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati,
Dan siapa yang mengeluarkan dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengurusi, mengatur segala urusan, fasayaquluna Allah, maka mereka orang-orang kafir menjawab Allah. Fakul afala tattaqun, maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Surat Yunus ayat 31. Di sini penulis rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bahwa pengakuan seseorang, yaitu pengakuan mereka orang-orang kafir terhadap tauhid rububiyah itu menjadi batal. Ingat, pengakuan tauhid rububiyah, sebatas tauhid rububiyah, itu menjadi batal, tidak menyebabkan dia masuk Islam kalau dia melakukan kesyirikan. Jadi pengakuan bahwasanya Allah sang pencipta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang mengurusi urusan langit, urusan alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, yang menguasai, yang merajai, itu semuanya tidak ada gunanya. Itu semuanya batal jika dia melakukan kesyirikan. Sebagaimana halnya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Coba tanyakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengatur alam semesta? Siapa yang menguasai, yang merajai alam semesta ini? Maka mereka akan menjawab Allah. Namun ketika mereka berbuat kesyirikan, menyembah berhala, menyembah Nabi Isa alaihi salam, orang Yahudi menyembah Uzair, maka keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak menyebabkan mereka menjadi seorang muslim. Ini perlu kita perhatikan baik-baik. Ya, kami ulangi lagi. Pengakuan seseorang hanya sebatas dengan tauhid rububiyah. Rububiyah itu mengakui bahwasanya Allah sang pencipta, yang mengatur, yang menguasai, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, yang terkait dengan perbuatan Allah. Keyakinan seseorang, ya, dia mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi perbuatannya. Itu tauhid rububiyah. Jadi pengakuan seseorang sebatas tauhid rububiyah, ya, tidak menyebabkan dia menjadi orang muslim, atau tidak disebut dengan tauhid. Belum dikatakan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia menjadikan seluruh ibadah diberikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya, orang Yahudi menyembah Uzair, Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam. Coba tanyakan kepada mereka, siapa sang pencipta? Mereka menjawab Allah. Ini bukti bahwasanya pengakuan mereka akan tauhid rububiyah tidak menjadikan dia dikatakan seorang muslim, tidak menyebabkan dia menjadi muslim, karena mereka melakukan kesyirikan. Dari sini akhwah, kita harus berhati-hati. Kita hidup di dunia ini harus muhasabah, harus terus belajar.
Jangan sampai kita melakukan kesyirikan namun kita tidak sadar. Ya, kita jatuh dalam kesyirikan. Atau hanya sebatas tauhid kita rububiyah saja. Kemudian kita melakukan hal-hal kesyirikan namun kita anggap itu bukan kesyirikan. Kita khawatirkan tauhid selama ini atau ibadah yang kita kerjakan selama ini akan sirna dan sia-sia begitu saja. Lihat pengakuan mereka. Ketika Syekh membawakan sebuah dalil dari surat Yunus, ya, surat Yunus ayat 31. Ya. Yang tadi ayatnya kita bacakan, "Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardi amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa man yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Siapa yang berikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan kalian? Siapa yang mengeluarkan dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang mengeluarkan dari yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengurusi segala urusan? Maka mereka menjawab Allah. Maka Allah katakan di sini, ya, Allah perintahkan Rasulullah, ya, kalau kalian, ya, semuanya mengetahui itu semua adalah haknya Allah. Itu semua adalah yang berhak dalam memberikan urusan, menciptakan adalah Allah. Maka fakul afala tattaqun. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka, diperintah, Allah merintahkan Rasulullah SAW untuk berdalil, jika kalian mengakui itu semuanya adalah Allah yang menciptakan, yang mengatur, mengapa kalian berbuat syirik? Di sini sering saya sampaikan bahwa pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah maka mengharuskan, mengilzamkan dia untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Ketika dia mengakui Allah Sang Pencipta yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta, jagat raya, yang memberikan rezeki, menurunkan hujan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, atau sebaliknya. Kalau kita tahu ini adalah mutlak haknya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun dari makhluk yang mampu untuk melakukan ini semuanya, maka begitu pula ibadah hanya ditujukan kepada zat yang memiliki kekuasaan seperti ini. Ibadah pun hanya diberikan kepada Allah saja. Ya, jadi tauhid rububiyah yastalzim tauhid isbat tauhid al-uluhiyah. Penetapan seseorang terhadap tauhid rububiyah maka mengilzamkan, mengharuskan dia mentauhidkan uluhiyah. Ya, harus seperti itu. Jadi jangan kontradiksi. Dia mengakui Allah Sang Pencipta yang menguasai, yang mengatur alam semesta, namun sisi lain dia beribadah kepada selain Allah. Ini kan kontradiksi. Bentuk apa? Bertolak belakang dengan keyakinannya. Seharusnya kalau dia mengakui itu semuanya haknya Allah, Pencipta, mengatur, menguasai, maka ibadah pun harus wajib ditujukan hanya Allah, kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu ilzamnya. Betapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memperlihatkan bagaimana kekuasaannya. Ya, kuasa Allah yang Allah perlihatkan sangat-sangat gamblang. Allah pahamkan dari Al-Quran sangat banyak sekali. Ya, mulai dari ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ketika Allah jelaskan, wahai sekalian manusia, sembahlah, tauhidkanlah Rabb kalian.
Sembahlah Allah Azza wa Jalla saja. Allah pahamkan kenapa kita harus menyembah Allah. Kenapa harus Allah yang disembah. Kenapa kita harus mentauhidkan Allah. Lihat, Allah pahamkan. Ya, Allah tunjukkan kehebatannya. Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, karena Dia yang menciptakan kalian. Ini tanda kebesaran Allah. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepadanya. Tujuan agar kalian bertakwa kepadanya, menyembah hanya kepada Allah saja. Apalagi kehebatannya. Kenapa harus kita menyembah Allah? Allah tunjukkan lagi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan, tempat tinggal bagi kita. Wassamaa binaa, dan langit sebagai atap, bangunan. Wa anzala lakum minas samaa'i maa'a, dan Allah turunkan kepada kalian air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dari air hujan itu turun. Dari turunnya air hujan tersebut kemudian menyuburkan tanaman dan tumbuh buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Rizqan lakum, sebagai bentuk rezeki kepada kalian. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi, maka keluar dari air hujan yang menyuburkan tanaman, akhirnya tumbuh tumbuhan. Minas samarat, dari buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai bentuk rezeki kepada kalian. Kemudian apa kata Allah? Apa Allah yang Allah ingatkan untuk kita semuanya? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan tandingan-tandingan dalam beribadah dari selain Allah. Jangan kau jadikan tandingan-tandingan, sesembahan dari selain Allah dalam beribadah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu itu perbuatan syirik. Apa enggak sangat gamblangnya Allah menunjukkan bukti kebesarannya? Ya, artinya kalau Allah memerintahkan kita, jadi Allah ketika memerintahkan kita untuk menyembahnya, tidak begitu saja Allah perintahkan, tapi Allah buktikan, Allah tunjukkan bagaimana kebesaran Allah. Kenapa kita harus menyembah Allah? Maka Allah jelaskan, karena Dia menciptakan kalian, yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan tempat tinggal bagi kalian, langit sebagai atap bagi kalian. Kemudian Allah turunkan hujan dari langit, dari air hujan tersebut kemudian subur tanaman, tumbuh-tumbuhan sebagai bentuk rezeki kepada kalian. Apa kurangnya? Lihat bagaimana Allah buktikan kebesarannya untuk kita semuanya. Kalau ini semuanya kita nggak paham, lantas bagaimana kita, dengan apa lagi kita akan dipahamkan? Maka dari situ Allah mengatakan, jangan kau jadikan tandingan-tandingan dari selain Allah, sedangkan kalian mengetahuinya. Banyak ayat yang lain, banyak sekali Allah perlihatkan bukti-bukti kebesarannya. Itu semuanya kita akan agar kita berpikir, kepada siapa kita menyembah, dan kepada siapa kita harus menyerahkan seluruh ibadah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Qul afara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya afala tasma'un. Ya. Kita datangkan lagi bukti akan kebesaran Allah.
Dan Allah tantang. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapat kalian seandainya Allah jadikan malam ini gelap terus, malam terus, selama-lamanya. Jadi Allah jadikan malam yang terus menerus selama-lamanya sampai hari kiamat. Apakah ada man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya? Apakah ada ilah, sesembahan dari selain Allah yang mampu mendatangkan cahaya, mendatangkan siang? Afala tasma'un? Apakah kalian tidak mendengar? Sebaliknya, qul afara'aytum in ja'alallah qul afara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairallahu ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun? Bagaimana pendapat kalian jika Allah jadikan di muka bumi ini siang yang terus menerus tanpa ada malam sampai hari kiamat? Siang terus. Coba lihat, adakah ilah dari selain Allah ya yang bisa mendatangkan waktu malam? Dengan waktu malam itu kalian apa? Untuk beristirahat. Afala tubsirun? Apakah kalian tidak berpikir, tidak melihat? Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'? Siapa yang mampu mengabulkan doa dari orang yang kesulitan? Ya, orang yang ditimpa sebuah kesulitan. Amman yujibul muttarra idza da'ah? Siapa yang mampu untuk mengabulkan doa dari orang yang kesulitan ketika dia berdoa? Wa yakshifus su', dan mengangkat kesulitan-kesulitan darinya. Siapa? Dan banyak lagi Allah buktikan ya. Allah berikan tanda-tanda kebesaran. Itu semuanya agar kita faham. Otak kita faham. Kita berpikir bahwasanya dialah zat satu-satunya yang disembah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan dari sesuatu? Ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Atau mereka muncul secara tiba-tiba? Mustahil. Kalau mereka muncul secara tiba-tiba, mereka menciptakan diri mereka sendiri, ini mustahil. Pasti ada sang pencipta. Dan itu semuanya Allah pahamkan demi untuk mewujudkan, merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Bukti bahwasanya mereka orang-orang kufar ketika ditanya siapa yang menciptakan, ketika mereka ditanya ya, man khalaqahum la yaqulunna Allah, engkau tanya kepada mereka ya Muhammad, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menciptakan mereka? Mereka menjawab Allah. Kemudian Allah juga berfirman, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun. Qul limanil ardu wa man fiha, katakanlah, kepunyaan siapa bumi beserta isinya? Jika kalian mengetahui, maka mereka menjawab sayaquluna lillah, ya milik Allah. Wa qul afala tadhakkarun. Namun kenapa kalian tidak mau berpikir, tidak mau mengingat?
Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillahi qul afala tattaqun. Katakan, siapa Rabb langit yang 7 dan Rabb arsy yang agung? Ya, yang menguasai langit yang 7 dan yang menguasai pencipta arsy yang sangat agung. Sayaquluna lillah. Mereka menjawab Allah. Qul afala tattaqun. Namun kenapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapa yang di tangannya memiliki kekuasaan segala sesuatu, wa huwa yujir, dan dia yang melindungi, dan dialah yang melindungi, yang menolong, wala yujar, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Tidak ada yang bisa menolong dari azabnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Sayaquluna lillah. Mereka menjawab Allah. Qul fa anna tusharun. Kalau begitu, maka dari jalan manakah kamu ditipu, disihir, ya, begitu. Ya, ini bukti-bukti bahwasanya mereka orang-orang kufar, meyakini akan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kondisi genting, saya akan jalannya banyak, ya. Dalam kondisi genting, mereka ikhlas dan mereka sangat khusyuk dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din falamma najjahum ilal barri idza hum yushrikun. Dan apabila mereka menaiki sebuah kapal, maka mereka berdoa kepada Allah, memurnikan ibadah, ketaatan kepadanya. Namun tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang menyebabkan mereka di atas kesyirikan, dan membatalkan tauhid rububiyah mereka, tidak dianggap tauhid rububiyah mereka, karena mereka menerus melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu yang membatalkan tauhid rububiyah mereka. Bahkan orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang jahiliyah di zaman dulu, mereka juga beribadah kepada Allah. Ya, mereka juga haji, juga umrah, sedekah, berpuasa bahkan. Tapi itu semuanya tidak menjadikan mereka kemudian dikatakan muslim. Dikatakan muslim. Lihat, sebagai bukti bahwasannya mereka dulu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahih Bukhari
bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an semasa jahiliyah dia pernah bernadar untuk iktikaf. Umar berkata, "Kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram." Qal fa'awfi binadrik. Maka dia berkata, aku dulu pernah bernadar di zaman jahiliyah untuk melakukan iktikaf semalam di Masjidil Haram. Maka Rasulullah mengatakan, tunaikanlah nadarmu. Ini bukti bahwasannya mereka dulu di zaman jahiliyah sebelum mereka masuk Islam, mereka juga beribadah, iktikaf, sholat, haji, tawaf, ya, dan yang lainnya. Namun sangat disayangkan, ibadah yang mereka kerjakan tercampur dengan kesyirikan, ya, dan perbuatan bid'ah. Nah, dari sini ya kawan, karena kondisi orang-orang jahiliyah di zaman itu, musyrikin di jahiliyah di zaman itu, Nabi kita alaihi salatu wassalam mendakwahkan tauhid selama 13 tahun. Ya, beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun." Wahai sekalian manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan beruntung. Dan bukti bahwasanya mereka dulu beribadah kepada Allah, namun tidak dianggap ibadah mereka. Bahkan mereka mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah, semuanya tidak dianggap, karena mereka melakukan kesyirikan dalam beribadah. Bukti diantaranya mereka menamakan, ya, nama mereka, bahkan orang tua mereka atau anak-anak mereka dengan nama Abdullah. Ya, banyak orang-orang musyrikin yang mereka bernama Abdullah, namun dalam kondisi apa? Dalam kondisi musyrik. Seperti ayahnya Nabi kita ayahnya Rasulullah SAW bernama Abdullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut kaum musyrik itu beriman. Mereka juga beriman, artinya mereka juga mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka beriman. Ya, dan juga Allah mengatasnamakan kepada mereka melakukan kesyirikan atau dengan syirik, menamakan mereka dengan syirik. Di sisi lain mereka beriman, sebagian mereka beriman. Dari sisi lain mereka juga melakukan kesyirikan. Baik, ikhwan. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Ringkasannya adalah bahwa pengakuan sebatas tauhid rububiyah akan perbuatan Allah menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta, memberikan rizki,
menghidupkan, mematikan, itu semuanya tidak dikatakan tauhid. Kalau dia tetap mencampuri, tetap beribadah kepada selain Allah, atau mencampuri keyakinan tauhid rububiyah tadi dalam kesyirikan, maka tidak dikatakan tauhid. Tauhidnya batil, tidak sah. Ya, ingat ya, saya ulangi lagi, pengakuan seseorang sebatas tauhid rububiyah tidak menyebabkan dia masuk Islam sampai dia mentauhidkan Allah dalam ibadah, dalam memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang-orang musyrikin di zaman dulu, mereka juga mengakui Allah sang pencipta yang mengatur, memberikan rezeki, menurunkan hujan. Namun Allah nyatakan mereka orang-orang yang musyrik. Ya, mereka dinyatakan orang-orang yang keluar dari ajaran Islam. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena mereka kendati pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah, namun mereka tetap melakukan kesyirikan dalam masalah ibadah, maka tidak dianggap ya tauhid rububiyah tersebut. Pengakuan terhadap tauhid rububiyah ini tidak disebut tauhid sampai dia menjadikan ibadah hanya ditujukan kepada Allah semata. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.